حي على الفلاح. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may ya'su an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan wa huwa lahu qarin. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menciptakan kita, Allah yang telah menghidupkan kita, Allah yang telah memberi rezeki kepada kita, dan Allah memberi kesehatan kepada kita. Dan kita sekarang bisa melaksanakan sholat Jumat di tempat ini. Mudah-mudahan saja amal ibadah kita dari Jumat yang lalu sampai Jumat yang sekarang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, hidup dan kehidupan kita selama kita ada di dunia itu akan selalu diganggu, akan selalu digoda oleh setan. Setan berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala selama manusia hidup maka diminta diberi kesempatan untuk selalu menggodanya, menjerumuskannya, menyesatkan dan lain sebagainya. Maka setan akan senang kalau manusia sudah menjadi teman dia itu sendiri, sudah bersekutu dengan dia dan dia menyesatkannya kepada kita, dan kita akan rugi dalam hidup dan kehidupan, tapi setan senang dalam hal seperti ini. Maka kita bagaimana supaya kita itu dalam hidup dan kehidupan itu dalam keadaan kita tetap mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu janganlah kita sampai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya setan tidak menggoda. Tetapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberi kemampuan untuk kita menghadapi godaan setan itu sendiri. Mungkin saja dalam hidup dan kehidupan kita itu sendiri sulit, susah, masalah banyak dan lain sebagainya. Sampai kita seperti orang yang naik gunung, naik begitu berat, sedangkan di punggung juga begitu beratnya. Kalau diteruskan kita capek, tapi kalau berhenti kita bisa terjerumus ke jurang. Tapi kita niat tetap, karena dalam rangka mencari Allah Subhanahu wa taala setahap demi setahap. Terus kita jalani, terus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita memohon kepada Allah supaya berat beban yang ada di punggung kita itu dihilangkan, tapi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberi ilmu untuk dan kekuatan untuk kita membawa beban itu sendiri. Nyatanya begitu beratnya naik seperti ke gunung itu sendiri, sulit, susah. Tapi setelah sampai di atas di gunung itu sendiri, ternyata gunung itu ada di bawah kaki kita itu sendiri. Nah, inilah kalau kita betul-betul dalam hidup dan kehidupan itu sendiri hanya lillah, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, kita tidak keluar dari petuntunan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu bagaimanapun juga
dalam hidup dan kehidupan kita itu sendiri tetap kita tidak akan terlepas daripada godaan setan. Wa may ya'su an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah yaitu Al-Qur'an, kami adakan baginya setan yang menyesatkan, maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Nah, kalau seseorang sudah menjadi teman setan, kemana saja dia berangkat, dengan siapa saja dia bergaul, akan selalu setan menyertainya kepada kita sendiri. Nah, kalau sudah seperti itu, maka dalam ayat lain, dalam surat Al-Mujadalah ayat 9, istaswada alaihimus syaiton, setan telah menguasai mereka, fa'ansahum dzikrullah, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Ulaika hizbus syaiton, mereka itulah golongan setan. Ala inna hizbas syaiton humul khasirun, itulah golongan yang merugi. Maka sesungguhnya golongan setan itulah yang merugi. Hadirin rahimakumullah, bagaimanapun juga hidup dan kehidupan kita itu sendiri, kita akan terus laju meninggalkan dunia dan kita terus laju menuju akhirat. Maka dari itulah kita harus yakin bahwa semua yang kita hadapi itu adalah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun juga setan menggoda dan lain sebagainya, insya Allah kita akan terhindar dari seperti itu. Tetapi kalaulah nanti kita menjadi teman setan dan lain sebagainya, maka akan terjadi seperti digambarkan oleh Imam Ali, i'lamu rahimakumullah, ketahuilah semoga Allah mengasihimu. Innakum fi jamanin, sesungguhnya kamu berada pada zaman atau akan ada di satu zaman. Al-qailu bil haqqi qalilun, yang berbicara dengan hak sangat sedikit. Kalau sudah setan menguasai dalam hidup dan kehidupan kita sendiri, hidup tidak akan merasakan tenang dan tentram. Untuk berbicara saja, untuk berbicara yang hak, orang akan sulit dan susah untuk hal seperti ini. Walisani alisidki dalilun, lidah merasa berat untuk mengatakan yang benar. Sulit, susah, keluh, karena yang dihadapi oleh kita itu sendiri bukannya orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi yang dihadapi itu orang-orang yang berbuat maksiat dalam hidup dan kehidupannya. Kalau kita berbicara dengan pembicaraan yang baik, dengan yang benar, sebelum pembicaraan itu habis sudah dihujat terlebih dahulu, maka banyak orang yang sulit untuk mengutarakan kebaikan dan kebaikan itu sendiri. Walazimul haqqi dalilun, yang teguh menepati yang hak dipandang hina. Orang yang betul-betul akan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar malahan dijauhi. Malahan dikatakan adalah orang yang intoleransi. Malahan dikatakan adalah orang yang betul-betul dia itu hanya mengutamakan dirinya sendiri, tidak mau bergaul dengan orang lain. Padahal dia mengadakan amar ma'ruf dijauhi. Maka hal seperti ini, dalam keadaan seperti itu, orang sudah tidak bebas lagi untuk berbicara yang baik. Karena bagaimanapun juga pembicaraan, bagaimanapun juga yang dijalankan dan sebagainya, selalu saja ada yang menghujat, ada yang membuli dan lain sebagainya. Ahluhu mu'taqifun alal ihsan, para penduduknya semua pada durhaka. Mustalihuna alal idhan, para pemimpinnya adalah tidak jujur. Ini keadaan hidup dan kehidupan. Apakah kita mengalaminya, atau kita ini belum datang, atau masih jauh, atau sudah tertinggal dan lain sebagainya. Para penduduknya itu sendiri hampir berbuat maksiat dalam hidup dan kehidupannya.
Kalau orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dijauhi, orang yang berbicara hak dihina, tapi orang yang berbuat maksiat diangkat derajatnya sebagai pejuang, sebagai pahlawan dan lain sebagainya. Itu akan terjadi sebagaimana yang dikabarkan oleh Imam Ali itu. Fatahum arimun wa saibuhum asimun. Para pemudanya berbuat maksiat sedangkan orang tuanya pun juga pada durhaka. Wa qali ibuhum mumajikun wa qariuhum mumajikun. Ini yang paling dilakukan sendiri para qari, pembaca Al-Quran, membaca dia dengan lagam yang baik, dipelajari dengan tata cara yang baik, tetapi sama sekali bukan untuk ditadaburi mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala, tapi ingin supaya dia dapat juara. Maka ini keadaan seperti ini, hidup dan kehidupan seperti ini karena kita sudah ada dalam lingkungan dan berteman dengan setan itu sendiri. La yu'addimu sagiruhum kabiruhum. Orang-orang pemudanya sudah tidak menghormati orang tuanya. Wala ya'ulu aghnihum fakiruhum. Orang-orang yang kaya sudah tidak memperhatikan lagi fakir miskin, orang yang miskin. Dalam keadaan seperti itu, hidup dan kehidupan sendiri, maka akan sulit, susah untuk kita menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah yang seperti itu. Maka bagaimana cara hidup dan kehidupan kita supaya kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, tetapi jangan kita lengah saat kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti sekarang saja kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya virus COVID-19. Maka kita lebih takut daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Orang datang ke rumah pun juga untuk silaturahmi tidak diterima. Orang berdekatan pun juga takut. Ketakutan seperti itu banyak dijalani. Padahal kita sudah menjalankan prokes dengan sebaik-baiknya. Tapi orang merasa takut untuk silaturahmi saja jauh. Maka dari itu kita jangan selalu dalam hidup dan kehidupan itu jangan terlalu ada ketakutan yang begitu kita ditakuti dan lain sebagainya. Biasa-biasa saja kita hadapi dengan iman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu. Kita yakin bahwa Allah memberi penyakit itu akan Allah yang akan menyembuhkannya sendiri. Kalau kita yakin dengan seperti itu, kita akan jalan lurus. Tidak mungkin kita itu tersandung dalam hidup dan kehidupan ini karena ketakutan dan lain sebagainya. Sampai hidup dan kehidupan itu tidak ada ketenangan. Karena setiap hari itu kita membaca dengan di medsos, membaca di WA dan lain sebagainya, kiriman-kiriman dari bermacam-macam ini bahwa di sini sudah kena ini, di sini kita itu sangat takut sekali dalam sampai keluar saja kita tidak berani dalam hal seperti ini. Salat saja sampai tidak lagi menurut ketentuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal pada waktu salat itu sendiri Rasulullah mengatakan luruskan, rapatkan, tetapi kita karena kita takut dalam hal seperti ini, maka kita malahan kita menjauh kita dengan jarak dan lain sebagainya. Hadirin rahimakumullah, maka hal seperti ini mudah-mudahan saja kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Apa sih sebab-sebab yang menumbuhkan kerusakan? Digambarkan sahabat Ali dengan sabdanya, halaka ummati fi syai'in taroktal ilmi wa jami'il amal. Timbulnya kerusakan pada umatku disebabkan dua hal, karena meninggalkan ilmu dan mengumpulkan harta. Yang dimaksud meninggalkan ilmu akibat dari kebodohan, karena tidak rajin untuk mencari ilmu, atau dia punya ilmu tapi tidak mau dia mengamalkan ilmunya. Yang dimaksud mengumpulkan harta, tamak dengan harta. Segala kegiatan hanya diukur dengan pertimbangan harta semata. Lebih senang melihat jumlahnya daripada manfaatnya.
tujuan hidupnya hanya mencari kesenangan dunia saja, kalau mencari harta tidak memperhitungkan apakah haram atau halal, pokoknya dia dapat. Ini keadaan seperti ini, rusaknya hidup dan kehidupan kita di alam dunia ini. Bukan karena kita tidak punya kekayaan, bukan karena kita itu tidak punya ilmu dan lain sebagainya, tidak punya jabatan. Tapi kalau orang sudah jauh dari tuntunan Allah Subhanahu, itulah kerugian yang sangat besar. Itulah yang akan kita hadapi dalam kehidupan sendiri. Maka hal seperti ini tegaskan oleh Rasulullah SAW. Wasiat humur sakrotani, telah menutup kepadamu dua macam kemabukan, hubbul aisi wa hubbul jahli, yaitu cinta kepada kehidupan dunia dan cinta kepada kejahiliahan. Maka kala itu kamu tidak akan amar ma'ruf nahi mungkar, tidak akan bisa melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan orang-orang yang memegang Quran dan Sunnah seperti orang-orang yang dahulu pada awal pertama Islam, yaitu kaum Muhajirin dan kaum Ansor, dibuli, dikucilkan, dihinakan, dijauhi dan lain sebagainya. Orang yang betul-betul menegakkan Quran dan Sunnah itu sendiri akan terjadi seperti zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan mengalami hal seperti ini. Maka dari itu tetap kita harus meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya Rasulullah mengatakan, "Idza adamtu ummati dunya taribat minha haibatul Islam." Apabila umatku telah mengagungkan dunia, maka dicabutnya daripadanya kehebatan Islam. Dan apabila umatku sudah meninggalkan amal ma'ruf nahi mungkar, maka diharamkan keberkahan wahyu. Dan apabila umatku sudah saling mencaci maki, gugurlah penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mudah-mudahan saja kita yang selalu kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukannya itu kita jauh dari hal seperti itu, tetapi kita anggaplah sebagai orea, anggaplah supaya kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akidah kita, ibadah kita, keimanan kita harus lebih meningkat dalam hidup dan kehidupan supaya kita tetap dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bagaimana solusinya supaya kita tetap menjaga keimanan kita? Kita selalu berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa terlepas daripada godaan setan karena kekuatan diri kita itu sendiri. Maka Al-Qur'an, Allah mengajarkan dalam Al-Qur'an, yang pertama adalah wa aqim wajhaka lid-dini hanifa wa la takunanna minal musyrikin. Hadapkanlah mukamu kepada agama dengan tulus dan ikhlas. Hadapkanlah dengan tulus dan ikhlas. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang musyrik. Kita betul-betul harus yakin bahwa Islam itulah agama yang sempurna. Islam itulah agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Islam diturunkan untuk menyelamatkan kita. Tidak ada selain agama Islam yang menjamin baik di dunia dan di akhirat. Kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala,
kehidupan di dunia, bahagia di dunia dan bahagia kehidupan di akhirat. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala terbebas daripada api neraka. Orang yang terbebas daripada api neraka sudah pasti dia akan masuk surga. Maka di sini ditekankan wala takunanna minal musyrikin. Janganlah kita menjadi orang yang musyrik. Karena bagaimanapun juga orang yang musyrik, amal ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billah faqad ibtara isman adzima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa selainnya bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Dan hidup dan kehidupan itu sendiri, di mana saja kalau orang musyrik itu baik hidup di dunia dengan sesama manusia, di lingkungan dan lain sebagainya, hidupnya seperti nyamuk. Hidupnya tidak akan dia membawakan kebaikan, selalu dia membawakan penyakit dalam hidup dan kehidupan itu sendiri. Maka lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khosirin. Jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amal-amalmu dan tentulah kamu termasuk orang yang merugi. Maka dari itu kita tetap pegang agama dengan ikhlas karena Allah semata-mata. Dan yang kedua, wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedangkan kamu mengetahuinya. Ini adalah jalan keluar dalam hidup dan kehidupan kita supaya kita betul-betul nanti mendapat rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah, ikutilah Islam itu dengan secara kafah. Betul-betul hanya kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun juga yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hanya mengucapkan sami'na wa ata'na. Apapun yang dilarang, kita harus tetap menjauhinya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Maka hal seperti inilah, kalau kita betul-betul mengatakan seorang muslim beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus punya akidah yang baik. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam misinya yang paling utama dan pertama adalah membereskan, mensucikan masalah-masalah akidah. Mudah-mudahan saja karena kita punya akidah bahwa kita adalah makhluk yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, karena kita memegang tuntunan Allah Subhanahu wa taala dengan memegang agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kemana saja kita berangkat, dengan siapa saja bergaul, maka kita akan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau itu kita jauhi, kita jauh daripada tuntunan Allah Subhanahu wa taala, kemana saja kita berangkat, dengan siapa kita bergaul, maka setan akan selalu menyertainya. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah ya Rabbi, ampunlah dosa-dosa kami, ampunlah dosa ibu bapa kami, berkahilah hidup kami, jangan sesatkan kami setelah Engkau memberi petunjuk kepada kami. Ya Allah, berilah kami petunjuk-Mu, maka dalam hidup dan kehidupan kami akan mendapatkan bimbingan-Mu di mana saja kami berada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. حي